Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Siti. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tanda awal persalinan. Saya berpanduan dengan buku YA tahun 2023 pada halaman 24. Nanti ibu-ibu yang usia kehamilannya lebih dari 37 bisa nonton video ini, siapa tahu bermanfaat. Seperti itu. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu di sini ada perut mulas-mulas yang teratur, timbulnya semakin sering dan semakin lama. Itu yang pertama ya. Nah, kalau misalkan ada yang namanya pada masa persalinan itu fase laten. Satu lagi ada masanya fase aktif. Jadi fase laten itu di pembukaan 1 sampai pembukaan 3. Nah, di pembukaan ini biasanya itu mulasnya itu kadang-kadang, atau mulasnya itu mules berhentinya tuh lama. Nah, terus mules lagi sebentar, berhenti lagi. Nah, terus kayak misalkan dalam 10 menit itu paling mulasnya sekitar 10 kali, tapi mulusnya bentar-bentar, misalkan kayak gitu. Nah, terus per detiknya itu nggak lama, mulusnya itu nggak lama. Nah, itu biasanya ada di fase laten. Nah, kalau misalkan sekiranya fase aktif nih, fase aktif itu dari pembukaan 4 sampai pembukaan 10. Nah, kalau misalkan fase aktif itu biasanya mulusnya itu mulusnya itu panjang nih, mules berhenti sebentar, nanti mules. Nah, gini itu biasanya udah pembukaan 4 atau pembukaan 4-nya lebih. Soalnya mulusnya itu udah panjang. Mulusnya itu misal udah 5 kali dalam 10 menit. Nah, jangka waktunya itu lebih dari 45 detik. Nah, kalau misalkan ibu pusing buat menghitungnya atau timer gitu kan biasanya pusing ya. Nah, lihat aja kalau misalkan dari si mulusnya itu mulusnya itu panjang nih, berhentinya sebentar, terus ada mules lagi, itu biasanya bisa dikatakan pembukanya itu bisa bertambah banyak. Nah, apalagi kalau misalkan udah ada pengeluaran lendir, udah ada pengeluaran darah, nah itu udah pasti banget pembukanya udah ada kayak gitu. Tapi jangan khawatir kalau misalkan kehamilannya itu misal kehamilan pertama, nah itu tuh nunggu, jadi nggak langsung brojol di jalan, misal kayak gitu baru mulai nanti tiba-tiba brojol di jalan, itu enggak. Nah, kalau misalkan kehamilannya itu udah kehamilan keempat, kelima, nah biasanya itu lebih gampang kayak gitu. Tapi kalau misalnya ibu-ibu yang baru anak pertama atau anak kedua itu masih santai kayak gitu, jadi masih dibawa tenang kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Nah, kalau misalkan ibunya udah ada lendir, udah ada darah, nah itu udah dipastikan udah ada pembukaan. Tapi nggak tahu nih pembukaannya berapa, makanya kita lihat dari mulesnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini mah udah ada pengeluaran lendir, ini mah udah ada pengeluaran darah, ditambah lagi misalkan mulusnya itu sering nih kayak gitu, mulusnya itu kuat, nah terus mulusnya itu lama, nah biasanya itu udah bagus banget buat lahiran kayak gitu. Jadi bidannya itu lebih semangat lagi, nanti kan dicek lagi pembukaannya sama bidan kayak gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan si ibunya itu mengeluh pecah ketuban kayak gitu. Pecah ketuban itu tandanya gimana sih? Pecah ketuban sama rembesan itu beda. Kalau misalkan nih ada 3 macam nih. Kalau misalkan yang pertama nih, kalau misalkan di celana dalam ibu itu ada sedikit air, nah biasanya itu lembab, makanya ibu hamil yang apalagi hamilnya udah besar itu disarankan gonta-ganti celana dalam itu sebanyak mungkin. Karena apa? Dia itu lembab. Tapi kalau misalkan rembesan ketuban itu full celana dalamnya tuh basah, nah terus ganti lagi, basah lagi, itu tuh cepet basahnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah pecah ketuban, misal ibu lagi tidur nih, nah terus tiba-tiba satu kasur itu enggak sekasur juga sih, jadi sebagian kasur itu basah yang lagi ditidurin ibu, nah itu biasanya air ketuban, sudah dipastikan kalau misalnya ketuban kayak gitu. Tapi jangan khawatir kalau misalkan nih di celana dalamnya ada air banyak,
terus di tempat duduk ibu ada air juga. Nah terus kalau misalnya lagi jalan tiba-tiba ada airnya banyak, itu kan biasanya pecah ketuban. Jangan khawatir, yang penting jangan khawatir, tetap tenang. Packing bajunya, kalau bisa mah di usia kehamilan 38 minggu itu udah packing baju buat bersalin, entah itu buat bayinya atau entah itu buat mamahnya atau itu buat ibunya kayak gitu kan. Kenapa? Biar nanti kalau misalkan amit-amitnya ada pecah ketuban, itu si ibu bisa langsung packing terus dibawa ke bidan untuk kelahiran kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah ada pecah ketuban nih, dalam keadaan tenang ibu pelan-pelan bawa ke bidan kayak gitu. Bawa barang-barangnya, bawa buku kayaknya atau bawa buku upingnya, jangan lupa. Nah terus ke bidan bilang, Bu saya udah ada pecah ketuban tapi saya belum mules, misal kayak gitu. Atau kalau enggak, Bu saya udah ada pecah ketuban, saya udah mules juga kayak gitu. Nah intinya kalau misalkan ada apa-apa jangan panik, itu yang pertama. Bagi ibu hamil itu nggak boleh panik. Semakin ibu panik, bayinya juga, si janinnya juga sama panik juga. Makanya dalam keadaan apapun ibu yang akan bersalin itu tetap tenang, tetap mengontrol dirinya kayak gitu ya. Nah terus kalau misalkan udah ada pengeluaran darah, udah ada pengeluaran lendir, terus udah ada mules kayak gitu, nggak apa-apa, datang aja ke bidan kayak gitu. Nggak usah khawatir lahiran di jalan, itu udah ada yang mengatur. Nah intinya kalau misalkan mau lahiran itu packing baju bayi, itu yang pertama. Nah kenali dulu jenis mulesnya. Kalau misalkan mulesnya itu mulesnya panjang nih, mules terus, nah terus berhenti sebentar, mules lagi, nah itu udah ada pembukaan. Tapi kalau misalnya mules bentar terus istirahatnya lama banget nih, lama istirahatnya, mules lagi, nah biasanya itu masih tenang. Jadi ibunya itu jangan panik. Itu biasanya anak yang pertama, anak kehamilan pertama itu panik gitu. Jadi jangan panik, apapun yang terjadi jangan panik gitu. Semakin ibunya rileks, semakin janinnya itu tenang kayak gitu. Biar nanti biar nanti tensinya ibu nggak tinggi, biar nanti si detak jantung janinnya normal kayak gitu. Nanti kondisi ibunya juga bisa lebih baik, bidan yang nolongnya juga bisa tenang kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi tetap tenang. Terus ibu pastikan dulu nih, atau pastikan lagi siapa yang akan menemani ibu saat ibu bersalin kayak gitu. Jadi buat pendampingnya kalau bisa jangan banyak-banyak, biar ibunya bisa konsentrasi, si bidannya juga bisa konsentrasi kayak gitu. Nah terus kalau misalkan mau lahiran itu tuh diusahakan minum. Kenapa harus minum? Karena dengan minum itu ada buat ibunya itu banyak tenaga kayak gitu. Nah terus selain minum juga ibu juga bisa disarankan buat makan kalau misalkan masih bisa makan. Tapi kalau misalkan udah enak ya udah nggak usah dipaksakan, yang penting minum. Nah terus istirahat yang cukup. Jadi kalau misal ada mules-mules sampai malam ibu nggak tidur, nggak boleh gitu. Ibu hamil itu yang mau melahirkan itu yang pertama kali itu tenaga. Jadi tenaga itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Jadi kalau misalkan mau lahiran ini makan, terus minum, terus tidur, jangan lupa tidur, istirahat. Walaupun lagi mulus-mulus sedikit ya udah nggak apa-apa, walaupun nggak bisa tidur dimeremin aja, atau kalau nggak diistirahatin aja, atau kalau nggak matanya dipejamkan aja. Yang penting yang penting nanti pada saat melahirkan atau pada saat mengejan itu ibu tidak kekurangan tenaga kayak gitu. Jadi yang pertama kali melahirkan itu yang dibutuhkan ya tenaga si ibunya. Nah baru nanti si janinnya, baru nanti si bidannya kayak gitu. Nah terus posisi melahirkan juga sangat penting. Ibu tuh jangan khawatir kayak ini posisinya harus gimana, enggak, ibu yang menentukan. Kalau misal ibu nyamannya dalam keadaan berbaring ya udah berbaring aja sampai nanti hingga waktunya si bayi itu akan keluar sendiri. Nah terus kalau misal ibu terlentang dengan kakinya nekuk ya udah nggak apa-apa. Yang penting relaksasi itu kuncinya. Terus jangan ini gimana, jangan panik. Itu yang yang kesekian kalinya ya, jangan panik. Apapun yang terjadi tetap kondusif kayak gitu. Dengerin apa kata bidan, dengerin kata hatinya, selalu berdoa, itu jangan lupa. Nah kalau misalkan berdoa itu menurut kepercayaan masing-masing, entah itu dari Islam atau dari Kristen atau dari Hindu atau dari manapun, itu balik lagi terserah masing-masing. Yang penting nanti
dalam keadaan apapun ibu jangan panik kayak gitu. Nah, untuk proses persalinannya mungkin nanti dijelaskan. Sekian dulu untuk videonya, jangan lupa di like dan di subscribe. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya boleh, kita di sini sharing, saya tidak mengajarkan tapi di sini saya untuk sharing aja. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan